Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safturil Liana Fauzia, NIM 24220248 dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan dari Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Dari video ini saya akan menjelaskan apa itu pengertian bilangan bulat dan bagaimana operasi-operasinya. Dalam bilangan bulat ada operasi perkalian, pengurangan, penjumlahan, dan pembagian. Langsung aja yuk kita tonton videonya. Hai teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang bilangan bulat dan operasinya. Nah, yang pertama yang harus kita ketahui dulu adalah apa sih itu bilangan bulat? Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari angka yang utuh, bukan bilangan pecahan maupun bilangan desimal. Selanjutnya, ayo kita lihat bersama-sama. Ada yang tahu ini apa? Ini adalah garis bilangan bulat. Nah, di sebelah kanan 0 adalah bilangan bulat positif dari angka 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, 0 adalah sebagai titik tengahnya. Lalu yang sebelah kirinya ada bilangan bulat negatif dari angka -1, -2, -3, dan seterusnya. Nah, semua angka yang ada di sini termasuk bilangan bulat. Selanjutnya dapat diketahui di sini, semakin ke kanan, maka nilainya akan semakin besar. Sedangkan semakin ke kiri, nilainya akan semakin kecil. Selanjutnya kita masuk ke dalam operasi bilangan bulat. Di dalam operasi bilangan bulat ini, kita bisa belajar penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian dalam bilangan bulat. Selanjutnya kita masuk ke operasi bilangan bulat pada penjumlahan. Kita lihat dulu kata kuncinya. Yang pertama itu tanda negatif dan positif mengikuti angka yang terbesar. Lalu ada kurangkan bilangan terbesar dari yang terkecil. Jika tandanya sama, maka dijumlahkan. Nah, kita lihat lagi pada soal yang pertama, negatif 9 ditambah 4. Pada soal yang pertama ini, angka yang terbesar adalah 9, maka hasilnya pasti negatif. Nah, untuk mengetahui cara penjumlahannya, dilihat kata kuncinya, jika tandanya sama, maka dijumlahkan. Apakah soal yang pertama ini tandanya sama? Tentu tidak. Nah, kita lihat lagi ke kata kunci yang kedua. Kurangkan bilangan terbesar dan dari yang terkecil. Nah, karena tidak sama, jadi kita lihat yang kata kunci kedua. Kurangkan bilangan terbesar dari yang terkecil. Berarti 9 dikurang 4. Hasilnya negatif 9 dikurang 4 sama dengan 5. Jadinya hasilnya negatif 5. Masuk soal yang kedua. 9 ditambah -6. 9 ditambah negatif 6. Dilihat dulu mana angka yang terbesar. Angka yang terbesar adalah 9. Otomatis pasti nanti hasilnya positif. Kalau positif kita tidak perlu tulis positifnya. Tanda positif. Kita lihat apakah tandanya sama? Tentu tidak, karena yang satunya ada negatif, yang satunya positif. Nah, berarti kita kurangkan angka yang terbesarnya dan angka yang terkecilnya. Angka yang terbesarnya adalah 9 dan angka yang terkecilnya adalah 6. Jadi, hasilnya adalah positif 3. Kita tulis di sini 3. Selanjutnya soal yang ketiga itu ada negatif 4 ditambah negatif 3. Kita lihat angka terbesarnya adalah negatif. Otomatis pasti hasilnya negatif juga. Nah, apakah tandanya sama? Ya, berarti tandanya sama. Kalau tandanya sama berarti dijumlahkan.
Negatif 4 ditambah negatif 3. 4 ditambah 3 jadinya 7. Hasilnya berarti negatif 7. Selanjutnya kita masuk ke operasi bilangan bulat untuk yang pengurangan. Kata kuncinya tetap sama. Nah, pada contoh soal yang pertama itu ada 8 dikurang 12. Ini termasuk angka yang tidak mempunyai tanda yang sama. Jadi, kita lihat angka yang terbesarnya itu adalah memiliki tanda negatif, berarti hasilnya pasti dia negatif juga. Nah, karena tidak sama tandanya, maka kita kurangkan. Jadinya 12 kita kurangkan dengan 8. Jadinya 12 dikurang 8 sama dengan 4. Jadi pada soal yang pertama itu hasilnya min 4 atau negatif 4. Soal yang kedua itu ada negatif 12 min 9. Nah, kita lihat tandanya itu sama-sama negatif. Nah, di dalam soal nomor 2 ini angka terbesarnya memiliki tanda negatif. Jadi hasilnya pasti nanti hasilnya negatif juga. Nah, karena tandanya sama, kita jumlahkan 12 ditambah 9 sama dengan 21. Jadi hasilnya adalah negatif 21. Selanjutnya soal yang ketiga itu ada 20 dikurang min 15. 20 dikurang negatif 15. Nah, karena sama-sama min ketemu min, jadi kita pluskan atau kita positifkan. Kita buat 20 ditambah 15 sama dengan 35. Selanjutnya kita masuk ke dalam operasi bilangan bulat pada perkalian. Nah, terdapat dua kubu atau dua tanda yang sama dan tanda yang berbeda. Pada perkalian dua bilangan bulat bertanda sama adalah positif. Misalnya, ini seperti rumus, positif dikali positif, hasilnya pasti positif. Nah, sama juga negatif dikali negatif sama dengan positif. Nah, untuk perkalian dua bilangan bulat bertanda yang beda, hasilnya pasti negatif. Misalnya, negatif dikali positif sama dengan negatif. Positif dikali negatif sama dengan positif. Ayo kita kerjakan pada contoh soalnya. Pada contoh soal yang pertama, itu 9 dikali 8. 9 itu adalah positif dan 8 adalah positif. Otomatis pasti hasilnya juga positif. Nah, jadi 9 dikali 8 sama dengan positif 72. Tidak perlu ditulis tanda positifnya. Selanjutnya untuk soal yang kedua itu ada negatif 2 dikali negatif 9. Karena min negatif ketemu negatif sama dengan plus, jadi kita tidak hasilnya pasti positif. 2 dikali 19 sama dengan positif 38. Nah, soal yang ketiga itu ada 16 dikali negatif 13. Sesuai rumusnya, positif dikali negatif pasti hasilnya negatif. Jadi 16 dikali 13 hasilnya negatif 308. Soal yang keempat itu ada negatif 35 dikali positif 12. Sesuai rumusnya, negatif dikali positif sama dengan negatif. Jadi positif 35 dikali 12 sama dengan negatif 420. Selanjutnya kita masuk ke operasi bilangan bulat pada pembagian. Yang pertama kita ketahui dulu pembagian dua bilangan bulat bertanda sama adalah bilangan positif. Kita lihat rumusnya, positif dibagi positif sama dengan positif. Negatif dibagi negatif sama dengan positif, sama seperti yang tadi, seperti perkalian. Yang kedua itu ada pembagian dua bilangan bulat bertanda yang berbeda adalah bilangan negatif. Kita lihat seperti rumusnya, negatif dibagi positif sama dengan
negatif. Lalu positif dibagi negatif sama dengan hasilnya negatif juga, seperti yang perkalian tadi. Ayo kita kerjakan contoh soalnya. Pada soal yang pertama, kita lihat 42 dibagi 7. Itu 42 adalah positif dan 7 adalah positif. Otomatis pasti sesuai dengan rumusnya, positif dibagi positif, hasilnya positif juga. Jadi 42 dibagi 7 sama dengan positif 6. Soal yang kedua ada negatif 63 dibagi negatif 7. Sesuai rumusnya, negatif dibagi negatif sama dengan positif. Jadi, positif 63 dibagi positif 7, hasilnya adalah 9. Lalu soal yang ketiga itu ada 50 dibagi negatif 5. Rumusnya itu positif dibagi negatif, hasilnya negatif. Jadi 50 dibagi 5 sama dengan negatif 25. Soal yang keempat itu ada negatif 100 dibagi positif 2. Rumusnya negatif dibagi positif sama dengan negatif. Jadi kita hasilkan negatif 100 dibagi positif 2 sama dengan negatif 50.